きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo teman-teman, kali ini Denani akan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Wind Waker episode 87. Seperti biasa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Mengingat akhir cerita di episode sebelumnya bahwa Sakura dan Kaji akan sparring, namun itu tidak diperlihatkan. Dan kini langsung menuju ke rumah Sakura yang sedang bersama teman-temannya bermain ke rumah Sakura. Terlihat Suwo memberikan segelas teh ke Nirei. Nirei pun menerimanya. Dan menurut Nirei itu aromanya sangat enak sekali. Dan Suwo juga mengingatkan ke Kryu untuk Kryu segera meminumnya sebelum dingin. Kryu menjawab untuk menunggu dulu karena game yang dia mainkan semakin seru. Dan Teisuke masih seperti biasa. Dimanapun dia berada, masih saja melatih ototnya. Aduh. Namun dengan mereka berempat main ke rumah Sakura, itu membuat kesal Sakura. Dengan perkataan Sakura, "Apa yang kalian pikirkan? Ini bukan rumahmu. Apa yang kalian lakukan di rumahku?" Dengan Sakura memperlihatkan isi chattingan di grup, Sakura mengatakan lagi, "Aku bahkan tidak pernah mengatakan kalian semua bisa datang ke sini, Cok." Namun Sakura yang marah-marah seperti itu tidak dihiraukan oleh mereka. Dan malahan Kryu menanyakan ke Sakura, apa Sakura punya rencana? Sakura pun menjawab tidak. Mendengar itu, Kryu mengatakan lagi, "Begitu ya, baguslah, semuanya baik-baik saja." Dan Sakura yang masih marah-marah lalu menanyakan ke Suwo, "Apa itu? Kenapa kamu membawa teh?" Suwo menjawab, bila itu adalah teh Cina. Dan Nirei juga mengatakan, bila itu sangat enak. Namun maksud Sakura bukan itu yang ditanyakan. Maksud Sakura, cuaca di luar sangat panas. Kenapa mereka meminum teh panas? Suwo menjawab, bila air panas bisa mengeluarkan aromanya. Setelah itu, Kryu lalu mengatakan, bila sisi kamar Sakura bagus dan sejuk. Sakura yang masih dengan kesalnya masih menjawab, "Ya, karena aku punya AC." Setelah menjawab Kryu, Sakura pun langsung marah-marah ke Teisuke. Sembari menunjuk Teisuke, mengatakan, "Tapi kau membatalkan udara sejuknya. Ini sudah panas, tapi kau membuatnya lebih panas lagi, Cok." Mendengar itu, Teisuke pun hanya pelongo-pelongo saja. Suwo lalu mengatakan, "Benar-benar, hanya menonton saja membuatku berkeringat." Kryu juga mengatakan, "Siapa yang berolahraga di cuaca seperti ini?" Wah. Dan Nirei juga mengatakan, "Aku senang, dia sangat rajin. Berolahraga itu bagus." Setelah mendengar itu, Teisuke pun langsung duduk saja dan meminta maaf. Melihat Teisuke seperti itu, Kryu dan Nirei mengatakan, "Menurut sekali." Setelah itu, Sakura masih menanyakan lagi ke mereka, "Sekarang apa lagi?" Sembari menunjukkan gas portable, Suwo mengatakan, "Kau kehabisan gas untuk kompor portablemu. Apakah kau belum sempat memasak?" Mendengar pertanyaan Suwo, Sakura pun sampai bingung dan mengatakan, "Siapa yang bilang? Bisa saja kau." Suwo lalu menjawab, "Aku ingin memanggang daun teh, tapi kompormu tidak menyala." Nirei lalu mengatakan, "Oh, anjay yang membawanya itu terakhir kali." Kryu juga mengatakan, "Semua orang akan sangat senang ketika mendengar bahwa kau sudah menggunakannya." Dari situ, Suwo lalu menanyakan, "Jadi, apa yang kau buat, Sakura?" Dengan malu-malu, Sakura pun menjawab bila dia memasak ramen. Suwo pun lalu mengatakan, "Ya, tapi semuanya gosong.
Mendengar itu, Sakura pun semakin malu dan menyatakan, "Siapa yang bilang kamu boleh memeriksa kamarku?" Suwo menjawab, "Tapi kau meninggalkannya di sana." Setelah itu, Suwo lalu menyuruh Sakura untuk meminum tehnya agar mereka bisa pergi keluar. Mendengar itu, Kiryu dan Nire pun lalu menanyakan pergi kemana. Suwo pun lalu menjawab, untuk membeli gas dan daun teh, dan mungkin beberapa makanan ringan untuk meminum teh. Setelah tahu itu, Kiryu lalu mengatakan bila dia juga ingin membeli bantal segede itu, dan kursi lantai juga bagus. Dan Teisuke juga akan membeli sesuatu agar di rumah Sakura ada tempat untuk pull up. Dan Nilai juga memberi saran ke Sakura untuk Sakura nanti juga membeli baju musim panas. Suwo pun setuju dan mungkin bisa dapatkan sesuatu yang bukan kaos. Mendengar itu semua, Sakura pun hanya plonga-plongo saja dan mengatakan bila itu rumah Sakura bukan rumah mereka. Namun setelah beberapa saat, mereka semua pun sudah sampai di salah satu pusat perbelanjaan. Teisuke mengatakan, "Wah, tempat ini luas sekali." Nire mengatakan semuanya sangat musim panas. Sakura pun hanya diam saja. Suwo mengatakan, "Kita harusnya berkunjung sebelum kita pergi ke pantai." Kiryu mengatakan, "Di sini enak dan sejuk." Setelah itu, Teisuke pun lalu akan mencari toko olahraga. Sakura yang mendengar itu, Sakura pun lalu mengatakan, bila Sakura tidak akan membeli barang itu. Namun karena Sakura diajak oleh Nire untuk melihat baju musim panas, Sakura pun menuruti saja. Namun pada akhirnya, mereka semua juga membeli barang yang mereka katakan tadi. Dan Sakura pun hanya merengut saja. Setelah selesai belanja, mereka semua lalu berhenti untuk meminum es. Sakura yang baru pertama kali meminum es cappuccino terlihat sangat menyukai dan itu sangat enak sekali bagi Sakura. Nire yang melihat Sakura menyukai minuman itu, Nire pun juga senang. Dan Teisuke tak mau kalah, mengatakan bila minumannya juga sangat enak. Dan tak menyangka, Teisuke menemukan protein sake di situ. Dan Kiryu meminum teh susu tapioka dengan ekstra krim, kenyal juga benar-benar enak. Dan Suwo hanya meminum air putih saja karena dia sedang diet. Dan dengan mereka semua duduk di situ, Kiryu seketika langsung tersenyum karena melihat seseorang wanita sendirian yang sedang akan membeli minuman. Namun seketika Kiryu dibuat kaget karena wanita itu ditemui oleh seseorang pria. Mereka semua yang melihat Kiryu terus melihat wanita itu, mereka semua pun juga ikut melihat ke arah wanita itu. Dan wanita itu yang bersama pria itu meminta izin untuk pergi ke toilet. Pria itu pun memberi izin, dan pria itu akan mencari tempat duduk untuk mereka berdua nanti. Melihat itu, Kiryu pun lalu bergegas akan mengejar wanita itu. Namun, Kiryu terhentikan oleh pria itu, karena pria itu yang sudah duduk di dekat mereka sedang telepon dengan temannya, dan mengatakan bila gadis tadi mudah terkecoh daripada yang pria itu pikirkan. Dan pria itu meminta ke temannya untuk menunggu saja. Nantinya akan melihat juga. Mendengar itu, mereka semua pun langsung menatap pria itu dengan tatapan yang kejam. Dan tiba-tiba wanita itu datang dan menemui pria itu. Dan saat wanita itu melihat Kiryu, wanita itu memanggil dengan sebutan Michan. Wanita itu pun lalu mendekat ke Kiryu dan mengatakan bila dia senang bertemu dengan Kiryu di situ. Dan wanita itu juga menanyakan apakah mereka semua itu teman-teman Kiryu. Kiryu pun menjawab iya. Dari situ wanita itu pun lalu memperkenalkan dirinya bila dia adalah kakak perempuan Kiryu yang bernama Akari.
Mendengar itu, mereka semua pun sampai kaget dong. Hah? Kakak perempuan? Akari lalu mengatakan, bila dia membeli minum untuk diminum bersama temannya. Dia sedang di sana. Kryu pun mengatakan, teman? Seketika, pria itu pun langsung cabut saja dari situ. Melihat temannya pergi, Akari mengira mungkin pria itu masih sibuk. Setelah itu, karena Akari ingin mengenal teman-temannya Kryu untuk mendengarkan cerita dari mereka, Kryu di sekolah seperti apa, dan karena di rumah punya teh yang enak. Dari situ, bila mereka semua tidak sibuk, Akari meminta ke mereka semua untuk berkunjung ke rumahnya. Mendengar itu, Kryu pun hanya nyengir saja. Wah, bakal seperti apa ya, Bre? Lanjut nanti ya. Bila mau sawer dan anime agar semangat, link ada di deskripsi ya. Terima kasih.